Selamat datang di SMP Negeri 2 Brastagi. Kenalkan, saya Sri Ninta Evasari Tarigan, guru IPA di SMP Negeri 2 Brastagi. Sekolah kami merupakan sekolah yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sekolah kami memiliki 27 rombel, 9 rombel kelas 9, 9 rombel kelas 8, dan 9 rombel kelas 7. Murid di sekolah kami senang sekali dengan kegiatan-kegiatan seni dan olahraga. Banyak prestasi yang telah ditorehkan baik dalam bidang seni ini dan olahraga. Sekolah kami juga merupakan sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintah untuk digunakan dalam pembelajaran. Hanya saja pemanfaatannya belum maksimal. Digunakan hanya saat melakukan asesmen nasional. Asesmen diagnostik awal non-kognitif dan menemukan bahwa latar belakang keluarga murid kami rata-rata adalah sebagai petani dan buruh. Orang tua, anak murid di rumah kurang diperhatikan sehingga minat belajar mereka menjadi rendah. Kami mengidentifikasi masalah dan kami dapat simpulkan bahwa minat dan motivasi murid juga hasil belajarnya masih rendah. Pembelajaran yang bersifat monoton dan mengulang sehingga kebutuhan murid kurang terperhatikan. Hal ini menjadi tantangan bagi saya bagaimana membuat metode pembelajaran yang melibatkan murid, menggunakan pembelajaran yang inovatif, memanfaatkan platform digital yang ada sebagai asesmen pembelajaran seperti Google Form, Google Dokumen, itu agar tantangan ini dapat saya atasi dan murid bisa termotivasi dan minat belajar mereka semakin meningkat. Itulah sebagai alasan saya melakukan praktik baik ini. Selanjutnya saat pembelajaran di kelas, saya mulai melakukan pembelajaran seperti yang sudah kami rancang sebelumnya, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, saya melibatkan murid dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk juga mengetahui pengetahuan awal mereka mengenai materi yang akan saya sampaikan. Untuk memberikan semangat bagi mereka, saya mengajak mereka untuk memberikan yel-yel sehingga pembelajaran menjadi lebih semangat. Dalam praktek pembelajaran, saya akan mendampingi siswa dan langsung menanyakan pada mereka apa yang akan mereka kerjakan, apa kegiatan mereka. Dari sini, saya akan mengetahui pemahaman murid tentang pembelajaran saat itu. Selanjutnya, saya akan memberikan umpan balik terhadap jawaban-jawaban mereka. Umpan balik yang saya berikan adalah umpan balik yang konstruktif. Umpan balik konstruktif bukan hanya sekedar memberikan penilaian, tetapi juga memberikan arahan untuk perbaikan. Tujuannya adalah agar siswa merasa termotivasi untuk belajar lebih baik dan memahami konsep dengan lebih mendalam. Selanjutnya saya akan meminta murid untuk melakukan praktek mengukur volume, seperti apa yang telah saya sampaikan. Karena sebelumnya mereka mengukur volume air itu belum tepat. Setelah diberikan arahan yang benar, mereka sudah bisa mengukur volume air dengan tepat. Dalam kegiatan ini, murid juga akan mengkonversi satuan panjang, satuan berat, dan satuan volume seperti dari panjang cm ke meter, mungkin volume dari mililiter ke liter, juga dari massa 1 ons ke gram atau ke kilogram, dan kebalik. Jika sudah tepat, saya akan memberikan apresiasi, dan jika belum benar dan tepat, saya akan memandu mereka bagaimana mengkonversi satuan panjang. Murid akan mempresentasikan hasil belajar mereka di dalam kelompok. Nah, di sini pun saya akan memberikan umpan balik langsung kepada murid bagaimana mempresentasikan hasil belajar mereka sehingga mereka selanjutnya bisa mempresentasikan dengan lebih baik lagi. Dalam pembelajaran ini saya memanfaatkan perangkat digital yang ada di sekolah kami. Salah satunya adalah Chromebook. Aplikasi Google Workspace for Education, Google Dokumen menjadi pilihan saya untuk tempat anak-anak berkolaborasi
memasukkan data hasil pengukuran mereka ke dalam satu file. Jadi semua kelompok mengisikan data hasil pengukuran mereka ke dalam satu file. Pada kegiatan ini saya juga melakukan asesmen, di mana yang saya nilai adalah ketepatan mereka, keterampilan mereka dalam menggunakan alat digital ini sebagai sumber belajar mereka. Data hasil pengukuran mereka saya tampilkan pada layar di papan tulis sehingga semua murid bisa melihat bagaimana mereka bisa berkolaborasi. Di sini dilatihlah keterampilan mereka, mungkin bisa juga menghapus punya temannya atau tidak. Dan saya memastikan itu supaya mereka mengisi pada kolom yang benar. Di kelas yang lain, saya juga melakukan hal yang sama, tapi anak-anak di sana membawa HP dari rumah. Mereka juga belajar berkolaborasi, memasukkan data hasil pengukuran mereka ke dalam Google dokumen yang telah disediakan sebelumnya. Untuk menguji pemahaman belajar murid tentang materi yang sudah dipelajari, saya mengajak murid untuk melakukan asesmen dengan menggunakan platform digital Quizizz yang telah saya rancang sebelumnya. Saya memandu murid untuk masuk ke Quizizz dengan kode yang sudah diberikan. Lalu murid akan bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sehingga mereka seperti bersaing untuk menjawab dengan cepat dan benar. Murid terlihat antusias dalam mengerjakan soal-soal yang ada di Quizizz ini. Dari hasil asesmen di Quizizz ini akan menjadi refleksi saya untuk selanjutnya tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Di akhir pembelajaran, kami membuat kesimpulan. Saya dan murid bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Seluruh kegiatan terbukti bahwa praktik baik yang telah saya lakukan ini terbukti efektif dalam meningkatkan minat dan motivasi murid dalam belajar. Saya juga telah membagikan praktik baik saya ini terhadap teman-teman saya di sekolah dan mereka juga mempraktekkannya di kelas mereka. Selamat siang bagi kita semua. Dalam refleksi, saya meminta umpan balik atau respon dari beberapa orang termasuk kepala sekolah, rekan guru, dan murid-murid saya. Sejauh mana praktik baik yang telah saya lakukan ini bisa berdampak bagi orang lain. Di mana saya melihat apa yang dilakukan oleh ibu tersebut, dia melakukan menggunakan Chromebook ini dengan melakukan asesmen diagnostik, asesmen formatif. Harapan juga tetap nanti akan dilakukan ini sampai kepada asesmen sumatif. Dan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh ibu ini, lebih dia melakukannya ini di dalam pembelajaran dan selalu juga menggunakan itu adalah kuis. Saya melihat itu adalah gambarannya bagaimana anak-anak ini dengan senang mengikuti seluruh pembelajaran IPA yang dilakukan oleh ibu kita ini. Inilah testimoni saya apa yang telah dilakukan oleh Ibu Sri Ninta Epasari Tarigan SSI. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Zofia Darmila, rekan kerja dari Ibu Sri Ninta. Saya melihat praktik baik yang telah dilakukan oleh ibu tersebut sangat efektif untuk meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar siswa. Karena terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran yang mana ini juga sudah saya terapkan di kelas saya. Assalamualaikum, saya sebagai rekan kerja dari Ibu Sri Ninta merasa sangat terinspirasi dengan model asesmen dan umpan balik konstruktif yang diterapkan oleh Ibu Sri Ninta. Saya melihat bahwa murid menjadi sangat antusias dan bersemangat sehingga hasil belajar mereka juga ikut meningkat. Sehingga saya juga ikut menerapkannya di kelas saya dan hasilnya juga menunjukkan hasil yang lebih baik. Saya belajar menggunakan Quizizz sangatlah seru dan mempermudah kegiatan kita dan dengan mengerjakan soal-soal tersebut. Udah Bu? Senang? Senang? Hari ini kami sangat senang karena belajar bersama Bu SNT karena kami telah belajar menggunakan Chromebook, kami juga telah belajar dan pokoknya kami sangat senang belajar bersama Bu SNT.